Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Dengan judul materi kita pada kesempatan kali ini, menghindarkan diri dari tindakan kekerasan. Materi KD 3.2 kelas 11 bagian yang kedua. Ananda sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita selalu berada dalam keadaan takwa kepada Allah. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ananda sekalian, sebelum lanjut pada materi berikutnya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel YouTube ini. Ananda sekalian, mari terlebih dahulu kita membaca surat Al-Maidah ayat 32. Adapun ayat ini berkaitan dengan materi kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu kaum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena mereka merusak di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Ananda sekalian, tentunya setelah membaca dan menterjemah surat Al-Maidah ayat 32, kita mesti memahami isi kandungan yang terdapat dalam surat tersebut. Kandungan yang pertama, nyawa manusia dalam Islam sangatlah mahal harganya, sehingga membunuh seorang manusia tanpa hak, dalam kurung bukan karena qisas, nilai kejahatannya disamakan dengan membunuh semua manusia, dan menyelamatkan satu nyawa dinilai setara dengan menyelamatkan seluruh manusia. Adapun kandungan yang kedua, penegasan tentang perlunya kepedulian terhadap sesama dengan menjaga keselamatan jiwa dan hak hidup orang lain, serta menjauhi tindakan yang membahayakan mereka. Kandungan yang ketiga, adanya keharusan tolong-menolong dan memenuhi kebutuhan hidup masing-masing, apalagi menyangkut kepentingan umum.
Kandungan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala melenyapkan sebahagian kenikmatan yang pernah dimiliki Bani Israel karena kesombongan dan tindakan melalui bangsa yang mereka lakukan. Ananda sekalian, tentu setelah memahami isi kandungan dari surat tersebut, ada sikap yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita yang mencerminkan ayat yang sudah kita bahas. Pertama, kita menjauhkan diri dari segala bentuk tindakan kekerasan terhadap sesama, apalagi yang dapat menghilangkan nyawa. Kedua, kita meningkatkan semangat tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing, apalagi yang menyangkut kepentingan umum. Sikap ketiga, kita menjaga diri dari perilaku sombong dan tindakan melampaui batas, karena dapat mengundang murka Allah Subhanahu wa taala dan mengakibatkan hilangnya kenikmatan. Ananda sekalian, kita lanjut membahas tentang pengertian dan jenis kekerasan. Anda sekalian perlu bisa membedakan pengertian dari kekerasan dan jenis-jenis kekerasan tersebut. Pertama, kekerasan adalah tindakan agresi dan pelanggaran seperti penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain sebagainya yang menyebabkan penderitaan atau dimaksud untuk menyakiti orang lain. Tindakan menyakiti binatang juga dapat diklasifikasikan sebagai tindak kekerasan, tergantung pada situasi dan nilai sosial yang terkait dengan kekejaman terhadap binatang tersebut. Adapun kekerasan dapat dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu kekerasan sembarangan yang mencakup kekerasan dalam skala kecil atau yang tidak terencanakan, dan kekerasan yang terkoordinasi, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok, baik yang diberi hak maupun tidak, seperti yang terjadi dalam perang, yakni kekerasan antar masyarakat dan terorisme. Adapun bentuk-bentuk kekerasan yang perlu kita pahami dan kita waspadai, pertama kekerasan fisik, yaitu berupa tawuran, menjambak, menampar, memukul, memelintir lengan, menendang, mendorong tubuh, menyudut dengan rokok, membakar, mengancam dengan senjata hingga membunuh. Adapun bentuk kekerasan yang kedua, kekerasan psikis, melakukan atau mengancam akan ditinggal, dianiaya, disekap, diawasi terus-menerus, kehilangan hak atas anak, ingkar janji, merusak atau memutuskan hubungan dengan anggota keluarga atau teman. Ketiga, bentuk kekerasan ekonomi, yaitu membuat korban mempunyai ketergantungan ekonomi, mengontrol penghasilan dan pembelanjaan, atau menelantarkan secara ekonomi atas tanggung jawabnya. Yang keempat, kekerasan atas nama agama, yaitu seperti terorisme, penghinaan atau pencemaran terhadap agama, pembatasan hak untuk beribadah, intoleransi, dakwah dengan kekerasan, dan sebagainya. Ananda sekalian, adapun sikap dari kekerasan dalam hidup, ini dampaknya ya. Pertama, mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, serta akan mendapatkan balasan yang pedih kelak di akhirat nanti. Jadi inilah bahayanya kalau kita selalu bersikap dengan kekerasan dalam hidup.
Yang kedua, dapat merugikan orang lain dalam bentuk mencederai fisiknya, psikisnya atau jiwanya sampai kepada kematian akibat tindakan kekerasan. Adapun bahaya dari sikap kekerasan yang ketiga, akan menimbulkan tindakan kekerasan balasan dari orang yang pernah dianiaya. Jika dia belum dapat membalasnya, paling tidak menimbulkan dendam dan kebencian. Adapun bahaya sikap kekerasan dalam hidup yang keempat, menjadikan lingkungan jauh dari kedamaian. Jadi lingkungan ini terasa sempit, selalu bikin rusuh saja. Ini dampak dari sikap kekerasan. Adapun dampak atau bahaya yang terakhir, selain mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, akan dihukum pula oleh negara akibat perbuatan yang dilakukan. Adapun cara kita untuk dapat menghindari perilaku kekerasan dalam hidup, bagaimana caranya? Yang pertama, kita selalu berusaha menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul dengan jalan musyawarah dan menghindari jalan kekerasan. Itu yang pertama. Adapun cara yang kedua, menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama, mulai sikap saling menghargai dan menghormati. Adapun cara yang ketiga, menjauhkan diri dari melakukan tindakan kekerasan baik fisik maupun verbal, dan menyadari bahwa setiap perbuatan kekerasan akan mendapat balasan. Dalam Islam dikenal dengan hukum qisas, yaitu hukuman balas bagi orang yang telah berbuat suatu keburukan. Adapun cara ketiga untuk menghindari perilaku kekerasan, saling menghormati sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berhak mendapatkan keamanan dari gangguan dan kekerasan orang lain. Adapun yang terakhir, cara menghindari perilaku kekerasan dalam hidup, menghindari dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kekerasan seperti bentrokan, tawuran, dan sejenisnya. Itulah beberapa cara menghindari perilaku kekerasan dalam hidup. Ada banyak lagi cara-caranya. Tentu untuk sekarang ini baru 5 yang dijabarkan. Insya Allah pada pertemuan dan materi berikutnya kita jabarkan. Itulah rangkaian materi kita yang sudah Bapak jabarkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Ananda. Semoga Ananda bisa memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.